Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 negosiasi dengan dosen pengampu Pak Adi Masliadi SEMM. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Fadal Faransia dengan NIM 1020240037, lalu ada Dafa Paransa dengan NIM 1020240040, lalu ada Karina Velia dengan NIM 1020240045, dan ada Naila Aulia Gunawan dengan NIM 1020240052. Nah, yang terakhir ada saya, Nurlin Tangsitjaya dengan NIM 1020240053. Baik, langsung saja definisi dari gender. Nah, gender sendiri adalah suatu konsep yang merujuk pada perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, mencakup peran, perilaku, atribut yang dianggap sesuai untuk masing-masing jenis kelamin dalam bermasyarakat. Nah, berasal dari kata Latin genus, gender tidak sama dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ini kan lebih ke biologis kan. Nah, gender ini lebih ke hasil konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu dan juga budaya. Nah, gender ini mencangkup ekspektasi masyarakat terhadap peran dan karakteristik emosional yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya kita membahas mengenai negosiator pria dan wanita dalam perspektif teoritis. Yang pertama ada pandangan agensi, di mana wanita cenderung melihat negosiasi ini sebagai proses alami yang mengalir dari hubungan dan interaksi yang sudah ada. Mereka ini fokus kepada menjaga dinamika hubungan agar tetap positif. Berbeda dengan wanita, pria ini cenderung memisahkan negosiasi dengan hubungan sehari-hari. Mereka itu memandang negosiasi sebagai proses yang lebih formal dan terfokus pada tujuan mereka. Yang kedua, ada cara pandang relasional terhadap orang lain. Wanita lebih menekankan tujuan mereka dalam interaksi yang bersifat interpersonal. Mereka lebih peduli membangun hubungan dan menjaga komunikasi yang baik dalam negosiasi. Berbeda dengan pria, cenderung terdorong oleh tujuan-tujuan khusus yang ingin mereka capai dalam negosiasi. Fokus mereka ini lebih kepada hasil akhir dibandingkan dengan interaksi. Untuk yang ketiga, ini ada keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan. Wanita cenderung mempertanyakan atau mengevaluasi kelayakan mereka sendiri dalam negosiasi. Hal ini bisa membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan pria lebih percaya diri dan memiliki pengharapan tinggi terhadap kemampuan mereka. Hal ini mendorong pria untuk lebih tegas dan langsung dalam negosiasi. Yang keempat, ada kendali melalui wewenang, di mana wanita lebih cenderung mencari bentuk wewenang yang bersifat kolaboratif. Mereka berusaha membangun hubungan dan koneksi di antara pihak-pihak yang bernegosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan secara kolektif, dan pria cenderung menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk mencapai tujuan masing-masing, sehingga mereka lebih fokus pada kontrol dan dominasi dalam proses negosiasi. Yang kelima yaitu memecahkan masalah melalui dialog, di mana wanita lebih mencari cara untuk terlibat berkontribusi dan menyelesaikan masalah melalui dialog yang terbuka. Mereka percaya bahwa komunikasi yang baik dapat membantu mencapai tujuan. Berbeda dengan wanita, pria ini fokus pada taktik dan strategi yang mereka gunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi. Mereka cenderung menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan langsung untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir ada
persepsi dan stereotip, di mana wanita seringkali dinilai berdasarkan reputasi mereka, terutama terkait bagaimana mereka membangun hubungan dan bekerja sama. Untuk pria, mereka lebih diidentikan dengan dominasi, di mana pria dinilai berdasarkan kemampuan mereka dan tampil tegas, kuat, serta berpengaruh selama proses negosiasi. Selanjutnya ada temuan empiris perbedaan gender dalam negosiasi. Penemuan yang pertama yakni hubungan versus orientasi tugas. Jadi untuk wanita sendiri, wanita lebih mungkin untuk merasakan episode konflik dalam suatu hubungan. Ini disebabkan karena wanita lebih mengedepankan perasaannya daripada logika. Kalau pria ini cenderung berfokus pada tugas dan tujuan negosiasi sehingga kurang terpengaruh oleh konflik yang dapat mempengaruhi hubungan negosiasi tersebut. Nah, penemuan yang kedua adalah persaingan versus kolaborasi. Jadi, kalau wanita ini cenderung memperoleh hasil yang buruk ketika dia membawa namanya sendiri dalam negosiasi daripada ketika dia membawa nama orang lain ketika negosiasi. Hal ini disebabkan karena wanita sendiri cenderung mendapatkan pressure tersendiri ketika membawa nama orang lain. Nah, kalau pria ini lebih mungkin untuk secara sengaja menggunakan informasi yang bisa membantu posisi mereka dengan merugikan posisi orang lain. Nah, temuan yang ketiga ini cara berkomunikasi dalam negosiasi. Nah, kalau wanita ini cenderung mengungkapkan informasi pribadi dan juga perasaan serta suka berdebat. Tapi kalau pria ini cenderung mendiskusikan posisi dan lebih tegas. Selanjutnya itu ekspektasi hasil. Nah, dalam suatu penelitian yang diteliti oleh Bowles pada tahun 2005 menemukan bahwa pria memiliki ekspektasi yang lebih tinggi pada saat bernegosiasi. Sebagai contoh, seorang pembeli yang bergender pria memperkirakan harga 10% lebih rendah dibanding dengan wanita. Nah, cenderung menawarkan 19% lebih sedikit dalam tawar-menawar. Namun, sebaliknya, wanita sering menetapkan ekspektasi yang lebih rendah karena norma sosial dan rasa tidak percaya diri yang dapat membatasi hasil yang ingin mereka capai. Baik, bagaimana sih cara mengatasi perbedaan gender itu? Nah, ada 3 cara yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan gender. Yang pertama itu intervensi motivasi, lalu intervensi kognitif, dan terakhir intervensi situasional. Nah, yang pertama itu intervensi motivasional. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi perempuan atau kelompok yang kurang terwakili untuk bersaing dan meraih hasil yang lebih baik. Nah, ini dapat dilakukan dengan pelatihan motivasi dan kepercayaan diri. Pelatihan ini membantu mereka merasa lebih nyaman dan yakin dalam bernegosiasi. Setelah itu ada mentorship dan dukungan. Nah, ini dilakukan dengan memberikan mentor atau role model dan dari gender yang sama untuk memotivasi mereka berani mengejar peluang. Nah, yang terakhir itu adalah penghargaan dan pengakuan. Memberikan apresiasi kepada individu dan tim yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja atau organisasi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah intervensi kognitif, yaitu intervensi ini fokus pada perubahan pola pikir individu terkait stereotip, gender, dan harapan sosial yang salah. Yaitu terbagi ada 3, yaitu mengubah persepsi gender, yaitu adalah mengedukasi masyarakat bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh gender. Yang kedua, peningkatan aspirasi. Peneliti menunjukkan perempuan sering menetapkan ekspektasi yang lebih rendah dibandingkan pria dalam negosiasi, misalnya target gaji. Melalui intervensi kognitif, mereka dapat didorong untuk menetapkan target yang lebih tinggi. Yang ketiga itu role model. Memberikan contoh nyata dari individu sukses atau baik pria maupun wanita yang melawan stereotip gender. Misalnya, seorang wanita CEO di bidang teknologi dapat menginspirasi perempuan lain untuk menembus industri yang didominasi pria. Baik, selanjutnya intervensi situasional, yaitu intervensi ini mencakup pengubahan lingkungan atau situasi yang sering merugikan kelompok tertentu karena mereka gender sendiri. Mengatasi perbedaan gender mungkin memerlukan pengurangan ketidakseimbangan struktural.
kekuasaan dalam situasi negosiasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengubah peran sosial yang perempuan asumsikan dalam negosiasi mereka, atau mengurangi sejauh mana perempuan merasa dibatasi untuk menyesuaikan diri dengan peran gender. Setelah pemaparan materi tadi, kita menyimpulkan bahwa perbedaan gender dalam negosiasi muncul karena pengaruh stereotip, bias sosial, dan ekspektasi budaya yang mempengaruhi cara pria dan wanita bernegosiasi, serta bagaimana mereka diperlakukan. Meski penelitian menunjukkan adanya perbedaan, faktor-faktor seperti motivasi, konteks, dan situasi juga berperan besar. Dengan intervensi yang tepat seperti meningkatkan motivasi, mengubah pola pikir, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, dampak negatif dari stereotip ini dapat diminimalkan, sehingga negosiasi menjadi lebih adil dan efektif bagi semua pihak. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Maaf jika ada kata-kata yang kurang nyaman dan kesalahan-kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih.